Kenapa anaknya dibiarin aja main game tanpa implementasi yang jelas? Nah, kamu boleh main game, tetapi kamu harus bikin ini gitu. Contoh nih, kamu main game, tapi kamu bikin konten yang menarik dari game kamu. Apa kamu tidak pinter jadinya? Iya kan? Pinter dong. Pertama ya, literasi finansial kamu terasah, ya kan? Terus yang kedua, literasi teknologi kamu juga bagus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Saya di sini sedikit berbagi informasi ya, sedikit berbagi cerita tentang sekolah daring atau pembelajaran daring. Banyak sih keluh kesah yang saya dengar tentang pembelajaran daring. Mungkin saya juga termasuk ya. Tapi di sini keluh kesahnya saya jadi heran dengan keluh kesah tentang pembelajaran daring yang susah. Contoh gini, ada orang tua yang bilang bahwa pembelajaran daring itu bikin anak tambah bodoh. Bener nggak? Itu penelitian dari mana ya? Bikin anak tambah bodoh. Belajar daring bikin anak tambah bodoh. Kalian setuju nggak kalau bikin anak tambah bodoh? Kalau kalian setuju, tandanya memang benar. Gitu. Bukan belajarnya yang salah, tapi kaliannya yang salah. Nggak percaya? Oke, kita kembali ke undang-undang tentang pembelajaran. Kalau nggak salah ya, kalian boleh buka di Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang pembelajaran. Belajar itu adalah usaha sadar dan terencana manusia. Nah, coba analisa. Usaha sadar dan terencana manusia itu namanya belajar. Jadi kalau kita belajar ndak sadar, iya kapan kita bisa pintar ya kan? Emang ada orang yang bikin kamu pintar? Ada nggak yang orang yang bikin kamu pintar? Oh, guru kamu? Bukan. Yang bikin kamu pintar itu adalah kamu. Guru kamu adalah orang yang memfasilitasi ilmunya untuk kamu. Kalau seandainya guru kamu sudah berikan ilmunya buat kamu, tentunya kamu ikut menambah kepintaran kamu dari ilmu yang diberikan oleh guru kamu tadi. Tapi kamu masih merasa bahwa orang yang akan merubah kita. Tidak. Yang merubah diri kita adalah kita. Tuhan aja tidak merubah nasib satu kaum. Apalagi orang lain ya kan. Kalau kita yang tidak merubahnya, tidak mungkin. Jadi itu saya bilang. Kalau kalian bilang kalian belajar di rumah tambah bodoh, itu salah. Itu mindset yang salah. Padahal belajar di rumah itu malah kalian tambah pintar. Pertama, kalian punya referensi-referensi yang bagus dan banyak banget di rumah. Kalian megang HP, oh anak-anak main HP aja, main game aja kerjanya Pak. Itu bukan salahnya kalian. Itu bukan salah kalian. Apakah orang tua salah? Kembali kita berpikir. Bisa jadi karena tidak bisa membimbing anak-anak di rumah. Ya kan? Kenapa sampai bisa main game aja terus? Loh, emang game itu apakah berdampak buruk kepada anak? Enggak. Enggak, game itu tidak berdampak buruk. Tapi pandai orang tua mengarahkan. Nah, kamu boleh main game. Kan gitu. Tapi ada batasannya. Seandainya gini. Anaknya suka main game. Kenapa anaknya dibiarin aja main game tanpa implementasi yang jelas? Nah, kamu boleh main game. Tetapi kamu harus bikin ini gitu. Contoh nih. Kamu main game,
tapi kamu bikin konten yang menarik dari game kamu. Apa kamu tidak pintar jadinya? Iya kan? Pintar dong. Pertama ya, literasi finansial kamu terasah, ya kan? Terus yang kedua, literasi teknologi kamu juga bagus. Kurangnya di mana? Ayo, kurangnya di mana ya? Kalian nggak akan bodoh. Main game apa segala macam ataupun kalian belajar. Nggak ada yang bodoh. Itu cuma pemikiran-pemikiran kita merasa bahwa anak itu bodoh. Enggak. Malahan lebih banyak referensi anak itu dalam belajar. Contoh nih, ketika ada soal dari gurunya, mereka mencari referensi di media internet, segala macam. Akhirnya dia belajar dan membaca di situ. Oh, ternyata begini. Oh, ternyata begitu. Kan gitu kan. Itu bagi kamu yang sadar. Bagi kamu yang gak sadar ya, kamu cukup copy paste ya kan, tugas-tugas kamu, terus kamu biarin aja, kamu ndak mau ngasah. Loh, sekarang apalagi yang kita susahkan dalam pembelajaran? Tidak ada. Kita mau cari prestasi, banyak. Prestasi secara daring sekarang udah banyak banget. Bener nggak? Kamu berlomba cuma di rumah aja. Kamu nggak ngeluar uang kemana-mana. Kamu nggak capek. Tapi kamu merasa daring itu seolah-olah membuat kamu bodoh. Enggak. Tinggal kamu aja yang apa yang dikatakan undang-undang tadi, bahwa kita itu belajar dengan sadar. Kalau kita nggak sadar, nggak mungkin lah kita bisa belajar, ya kan? Ya, kita harus bangun, kita harus siapkan cara belajar kita yang lebih bagus. Nggak mungkin dong selalu gurunya harus pintar dari muridnya. Enggak. Itu nggak harus. Kalian harus lebih pintar dari gurunya. Kalian harus lebih hebat dari gurunya. Berapa banyak-banyak anak-anak Indonesia itu yang pintar-pintar dengan teknologi ya. Kalian boleh lihat. Kalian tonton. Ternyata kalian disitulah nilainya. Oh, ternyata gini, ternyata begitu. Kalian harus asah kemampuan literasi teknologinya, literasi finansialnya. Ya, literasi finansial itu seperti apa sih, Pak? Bagaimana sih, Pak? Kan gitu kan pertanyaannya. Literasi finansial itu adalah literasi di mana kamu meningkatkan kemampuan kamu di bidang usaha yang bisa menghasilkan keuangan bagi kamu. Nah, itulah intinya. Apakah di teknologi bisa? Bisa. Mungkin ada yang bilang gurunya minta kamu bikin channel misalnya YouTube. Terus kamu bikin. Kamu saling subscribe sama teman-teman satu angkatan. Nah, sampai sesuai dengan ketentuan, akhirnya kamu bisa mendapatkan literasi finansial di situ. Bareng-bareng bekerja sama dengan teman-teman, saling nonton, saling subscribe gitu. Satu angkatan atau satu sekolahnya gitu kan. Baik itu adik kelas, kakak kelas, bayangkan aja. Kalau kamu bersama-sama seperti itu, dah. Sambil belajar, kamu menghasilkan uang. Apa sih susahnya? Tapi Pak, saya nggak pandai ngedit video, saya nggak pandai gini gitu. Kamu nggak usah mikir itunya. Kamu belajar dong, jangan bilang nggak pandai. Kalau kamu selalu bilang nggak pandai itu, ngapain kamu beli HP mahal-mahal? Ya kan? Kamu beli HP mahal, terus kamu uh, punya media bagus, kayak laptop kamu bisa bagus. Ayo berkarya, jangan diem aja. Kamu jago matematika, ayo bikin tutorial matematika, kan gitu. Kamu jago bahasa Inggris, ayo bikin tutorial bahasa Inggris. Kamu harus pintar, kamu harus kalahkan. Mungkin kita bilang kamu harus lebih hebat dari gurumu lah. Jangan selalu gurunya aja terus yang pintar. Kapan kita akan maju?
Susah kalau kita seperti itu terus. Kita cuma bisa mengeluh. Kita cuma bisa dikasih tugas, bikin tugas, kirim tugas gitu kan. Aduh, sudahlah. Kapan kita mau maju? Pendidikan ini harus maju di tangan kita. Baik itu guru, orang tua, dan siswa. Itu sama-sama membangun pendidikan. Jadi kamu jangan merasa bahwa kamu tuh rugi dalam pembelajaran daring. Daring itu membuat kamu lebih hebat. Nggak ada yang bodoh. Kalau ada orang yang bilang kamu bodoh gara-gara daring, itu tandanya ada sesuatu. Apa sesuatu di dalamnya? Pertama, tentu yang mengatakan kamu bodoh itu adalah dia yang kembali ke dirinya. Ya kan? Nggak ada bodoh, nggak ada. Kalau memang kalian bodoh, kalian nggak bisa dong mengoperasikan handphone kalian untuk mengirim tugas. Ya kan? Kalau memang kalian bodoh, maka jangan membangun opini-opini yang merasa dirugikan. Nggak ada itu. Apalagi kemarin dengarnya guru yang makan gaji buta. Itu lucu. Guru ya, tahu nggak? Kerjanya dari misalnya sebelum kalian belajar, mereka sudah bikin materi. Mereka bikin materi, terus mereka kasihkan materinya, terus mereka tunggukan kamu yang nggak bisa ngirim tugas sampai malam. Gila nggak? Gila dong kerjanya. Tapi itu terlihat kerja gurunya nampak. Sekarang malah gurunya malah berlomba-lomba loh untuk mengajar kalian secara daring itu. Bagaimana bisa mengelola kalian secara daring gitu kan. Hebat kan? Dulu kita nggak tahu, orang tua nggak tahu kalau gurunya ngajar atau enggak. Sekarang gurunya udah ngajar, gurunya nampak, oh gurunya ini ngajar, oh ternyata ini materinya, kamu disuruh membaca, kamu disuruh ini, kan pinter. Siapa bilang nggak pinter? Kamu pintar, gurumu pintar, semuanya pintar, orang tua juga ikut-ikutan pintar dong. Nggak ada yang bodoh, nggak ada. Yang bodoh itu adalah pemikiran kita yang merasa kita bodoh, gitu aja. Kita nggak ada yang bodoh. Intinya kita tidak bodoh. Kita ini adalah anak-anak yang pintar, guru-guru yang pintar, orang tua yang pintar. Yang kita harus uh, sinkronkan ilmu-ilmu itu bagaimana kita bisa berbagi, kita bisa bekerja sama, kita bisa membangun, kan gitu kan. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi kamu jangan merasa kamu bodoh gitu ya. Saya nggak suka dengan orang yang pesimis dengan dirinya. Terus kamu juga bilang kamu orang yang nggak mampu, kamu orang nggak mampu beli kuota pak, kan gitu. Kamu jangan pesimis. Semua ada jalannya. Tuhan akan memberikan jalan kepada kita. Jangan pesimis ya. Semangat. Sekolah daring itu asik. Bagi kamu yang merasa sekolah daring itu nggak asik, ya saya nggak tahu ya apa masalahnya gitu. Apa kamu yang kurang literasi atau kamu yang kurang membaca? Kamu sekolah pun, orang yang bilang seperti itu tuh, kamu sekolah pun, tatap muka pun, diajarin gurunya, kamu nggak akan nangkep. Kenapa? Karena kamu tidak sadar dalam belajar. Gitu aja intinya. Kecuali kamu sadar. Intinya belajar itu adalah usaha sadar terencana manusia. Jadi manusia yang merencanakan pembelajaran, mereka adalah pelajar-pelajar yang bisa untuk maju. Tapi kalau mereka tidak merencanakan pembelajaran, mereka tidak akan bisa maju. Itu aja. Jangan pernah merasa dirugikan dalam belajar. Walaupun kita daring, padahal lebih enak daring. Orang yang bilang gak enak itu mereka karena nggak berpikir. Mereka merasa, oh enak sekolah tatap muka. Iya, sekolahnya sampai jam 4 sore, ya kan? Capek. Sekarang cuma 2 mapel satu hari. 2 mapel satu hari. Selesainya cuma 1 jam. Kurangnya di mana? Kurang enaknya di mana? Kesehatan kamu juga terjaga. Itu intinya. Kita saling bekerja sama aja antara guru, orang tua, dan siswa. Jangan mengeluh dan berkeluh kesah. Kalau kamu merasa semuanya itu rugi ya kamu hitung aja sendiri.
ketika kamu tatap muka, capek kamu belum lagi ya. Sekolah 5 mapel sehari. 2 jam 2 jam. Pulangnya jam 3 jam 4 sore. Ngantuk, capek. Belum lagi istirahatnya, ya kan? Istirahatnya cuma setengah jam aja, setengah jam udah. Terus kamu ada lagi kegiatan sorenya. Kurang apa? Kurang apa? Belajar daring kurang apa? Kurang ngalamin kerugian. Kamu harus rugi gede gitu ya. Kamu harus mengalami kerugian yang besar. Kamu harus mengalami pengeluaran-pengeluaran yang besar gitu. Ya sudah. Terus kamu nggak bisa ngontrol kesehatan kamu. Apa kamu jamin? Bisa menjamin kamu sekolah tatap muka itu kesehatan kamu bakal terjaga? Kan belum tentu. Hitung-hitunglah kembali. Berpikirlah kembali. Tidak ada yang rugi, tidak ada yang bodoh, tidak ada yang dirugikan. Kita sama-sama mengalami hal ini karena keadaan. Jadi saya minta, ayo kita bangun pendidikan ini agar lebih maju. Jangan pernah mengeluh dan berkeluh kesah. Karena semua itu tentunya adalah kerjasama yang baik antara orang tua, guru, dan siswa. Jangan pernah membangun narasi-narasi yang buruk. Karena kita adalah orang-orang yang sangat penting dalam pendidikan. Kemajuan pendidikan di tangan kita bersama. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semangat dalam belajarnya. Jangan pernah berkeluh kesah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.